Beralih ke si Topan, ia masih dalam posisi kerasukan. Dan yang sedari tadi posisi tubuh tegak normal sekarang berubah merangkak dan mondar-mandir. Serta berjalan berputar dengan menatap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan suara auman yang mirip seperti harimau, kini jelas sudah sosok yang merasuk ke si Topan ini adalah sosok makhluk yang buas dan kuat. Lalu Pak Yai, Bapak, dan Om mencoba kembali menyadarkan si Topan dengan segala cara. Sedang mamanya mencoba menolong Awang dengan cara mencoba membantu untuk duduk, yang memang sedari tadi terkapar dengan raut wajah yang pucat, dengan pandangan selalu tertuju ke arah di mana terdapat sosok-sosok makhluk gaib mulai bermunculan dalam pandangan si Awang ini. Kembali ke si Topan yang sedari tadi dicoba untuk disadarkan dengan cara dibacakan ayat-ayat doa oleh Pak Kiai. Namun naas, yang ada si Topan malah menyerang Pak Kiai dengan cara melompat ke arahnya, seperti harimau yang ingin menerkam mangsanya. Namun beruntungnya Pak Kiai ini berhasil menghindar. Dan serasa Pak Kiai sudah tidak sanggup, lalu beliau menyuruh Om, sebut saja Om Imam, untuk segera mencari bala bantuan, dan berangkatlah Om Imam ini ke rumah salah seorang Gus. Sebut saja namanya Gus Ropik. Kebetulan beliau juga dikenal oleh masyarakat sekitar bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa halus. Sesampainya Om Iman di rumah Gus Ropik, diceritakanlah kejadian yang menimpa keponakannya tersebut. Lalu tanpa memperpanjang waktu, berangkatlah Gus Ropik ini dengan dibonceng sepeda motor oleh Om Imam. Singkat cerita, sampailah di tempat kejadian yang ternyata di sana sudah ada beberapa tetangga yang berkumpul karena kegaduhan yang bisa dibilang cukup memecah kesunyian malam. Tepatnya pukul 12 malam, dan semua itu belum berhenti di situ saja. Tanpa buang waktu, Gus Ropik ini mencoba berinteraksi dengan sosok harimau gaib yang berada dalam tubuh Topan itu. Namun makhluk itu tidak bisa diajak berunding, dan terjadilah pertempuran ilmu gaib antara Gus Ropik dan sosok harimau gaib yang ada dalam tubuh Topan itu. Namun apalah daya, memang makhluk itu berenergi besar sehingga Gus Ropik merasa kewalahan. Dan dengan sigap Pak Kiai yang melihat kejadian itu mencoba dan berusaha membantu dengan susah payah Gus Ropik. Gus Ropik dan Pak Kiai saling membahu melawan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh makhluk yang menguasai tubuh Topan ini. Dengan disaksikan beberapa orang warga hingga berjalan cukup hampir setengah jam, yang akhirnya makhluk dalam tubuh Topan dapat dinetralisir. Dan seketika tubuh si Topan ambruk tak sadarkan diri. Lalu dengan dibantu beberapa orang warga digotonglah tubuh Topan dan dibawa ke teras rumah salah seorang warga. Sembari itu, Gus Ropik menjelaskan bahwa sosok gaib yang merasuk dalam tubuh Topan adalah Raja Harimau Putih yang kata beliau adalah sosok kodam leluhur. Dan besar tubuhnya, sosok ini 3 kali lipat sapi jantan dewasa dengan tinggi hampir 3 meter lebih. Jadi bisa dibayangkan seberapa ganas dan kuatnya makhluk itu. Makhluk ini berasal dari salah satu tempat di mana area pemakaman di sekitar situ. Tepatnya di sebuah sumur tua. Di saat semua warga mencoba menolong si Topan yang tak sadarkan diri, tiba-tiba terjadi kegaduhan dari arah di mana si Awang ini yang sedari tadi ditemani oleh mamanya mengalami kejadian yang di luar dugaan. Dengan secara tiba-tiba, si Awang berteriak kesakitan dan memegang tengkuk leher bagian belakang.
Ia seraya berteriak kesakitan yang sontak membuat mama, bapak, om imam, dan beberapa warga yang ada di situ kaget dan mencoba memberi pertolongan. Namun tidak disangka si Awang tiba-tiba terdiam dan memejamkan matanya beberapa saat. Yang tidak disangka lagi oleh orang-orang di sekitar Awang ini hanyalah pingsan. Namun seketika itu juga Awang berdiri dan melompat mendarat dengan posisi merangkak dan mengaum seperti harimau, serta berjalan berputar dengan posisi masih merangkak. Namun tingkah makhluk yang merasuk dalam tubuh si Awang ini berbeda, lebih tenang, dan tidak sedikit pun memberi tanda-tanda akan menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Makhluk ini hanya berputar-putar dengan cara merangkak dan mengaum seperti suara harimau. Namun suara aumannya berbeda jauh dengan auman yang dikeluarkan oleh makhluk yang merasuk dalam tubuh si Topan pada awal tadi. Dan seketika itu orang-orang yang menemani Awang tadi menjadi kaget dan panik. Si Topan yang awal kerasukan harimau dan dapat dinetralisir sekarang berganti si Awang yang kerasukan sosok gaib persis seperti sosok yang masuk dalam raga si Topan.